kesimpulannya gini lah, maksudnya Kanjeng Nabi, kalau kamu pingin punya istri yang solihah atau pingin punya anak atau keturunan yang solihah, kamu harus bisa tirakat dari menjaga dirimu dari melihat wanita yang bukan halalmu, terutama yang sudah jadi istrinya orang. Itu setiap kelihatan tidak sengaja tidak apa-apa, tapi saya kan langsung nunduk gitu, melengos. Itu nirakati biar istri kita itu solihah, itu anak keturunan kita ya solihah, terjaga harga dirinya, tidak jadi wanita-wanita yang sering buka aurat atau semacam. Itu rahasia. Kalau pingin duwe bojo solihah mulai saiki tirakat kok gitu. Ngari kepingin kapan aku duwe bojo kayak ngono. Semisal sekilas saja ya, mandang sekejap ya enggak masalah, tapi kalau terus-terusan ini yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin bil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arif waj'al khalisatan wajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan baca kitab Mukhtarul Ahaditsis Syarif, hadis-hadis mulia yang terpilih. Hadis yang ke-6, bab albirru wasilah, bakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Monggo baca sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Birru abaakum tabirrakum abnaukum wa'ifu ta'ifa nisaukum. Hadis hasan riwayat Imam Tabrani. Hadis hasan berarti hadis yang bisa dijadikan tendensi hukum. Rasulullah pernah berpesan kepada kita, birru abaakum tabirrakum abnaukum. Baktilah kalian kepada bapak kalian, maka kelak anak kalian akan bakti kepada kalian. Wa'ifu, jagalah diri kalian dari bermaksiat kepada Allah. Ta'ifa nisaukum, maka wanita-wanitamu juga akan menjaga dirinya dari berbuat maksiat. Nah, hadis ini bahasa birru bakti itu yang dimaksud berbakti kepada orang tua itu seperti apa? Ta'atul walidain fi ghairil maksiyah wal ihsan ilaihima. Bahasa bakti berarti kita taat kepada orang tua kita dalam urusan selain maksiat. Kalau orang tua kita nyuruh maksiat kepada Allah, maka kita tidak wajib taat. Jadi maksud taat di sini itu taat dalam selain urusan maksiat kepada Allah.
Dan demikian pula artinya bakti itu berbuat baik kepada orang tua. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kalian agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh nyembah orang tua, tidak boleh nyembah guru. Nyembah itu ya nyembah Tuhan, bukan nyembah makhluk. Contohnya orang nyembah makhluk itu ketika dia ibadah ingin dapat pujian dari orang, contohnya nyembah makhluk. Berarti tidak mengamalkan iya kana butuh. Makanya di surat Al-Fatihah, iya kana butuh. Hanya kepadamu lah saya beribadah ya. Hanya kepadamu lah aku nyembah, kami nyembah. Wa iya kana nasta'in, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kalau kita nyembah Allah tapi dicampur dengan nyembah selain Allah, contohnya kayak tadi itu. Kita wiritan, kita zikiran misalnya. Tujuannya untuk melancarkan rizki. Yang disembah selain Allah ada, yaitu rizki. Allahnya mungkin 10%-nya. Tanpa kita sadari kita tidak ngamalkan iya karena butuh. Sering kayak gitu. Kayak kita ibadah karena kita masih tunangan, di situ di musola atau di masjid ada calon mertua kita. Nah, akhirnya kita caper cari perhatian. Padahal masjidnya jauh, tapi masjid yang ditempati calon mertua itu malah kita tempati. Tujuannya biar dapat nilai tambahan dari mata makhluk. Ini berarti masih belum iya karena butuh. Riya, bahasanya riya, pamer, caper, cari perhatian, cari nilai dari makhluk. Berarti masih belum iya karena butuh. Masih nak butuh iya kah? Itu tanpa kita sadari kita tidak ngamalkan ayat ketiga dari surat Al-Fatihah itu. Ayat keempat, iya karena butuh. Hanya kepadamu ya Allah, bukan kepada makhlukmu. Jadi tidak kurang maksimal, kurang 100% ke Allahnya. Ketika ada campuran-campuran niatan yang karena selain Allah itu. Jadi apakah kita tidak boleh kita doa? Boleh doa urusan rizki. Tapi ketika ibadah, rizki itu jangan jadikan niat. Jadikan rizki itu doa setelah kamu beribadah kepada Allah. Jangan dijadikan niat ibadahmu. Niat ibadahmu itu harus fokus mencari ridha Allah. Maka tabana alaihim illa batigha ridwanillah. Ibadah yang ikhlas, ibadah itu kalau ingin diterima ya harus ikhlas. Ibadah dikatakan ikhlas kalau ibtigha ridwanillah. Yang dicari adalah ridhonya Allah. Ketika Allah ridho kepada kita pasti dapat pahala. Ketika ibadah yang kita kerjakan itu khasiatnya mengampunkan dosa, ya otomatis. Ketika khasiatnya melancarkan rezeki, otomatis termagnet sendiri. Contohnya kita baca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Setiap malamnya baca surat. Kan Nabi pernah berpesan, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia selamanya tidak akan kena musibah fakir. Pasti tercukupi terus rezekinya. Meskipun tidak kaya tapi tidak punya hutang. Cukup, yang dirokok ada, yang dimakan tiap hari ada. Nggak pernah kekurangan. Ketika Rasulullah yang janji seperti itu, ya otomatis dengan kita baca surat Al-Waqi'ah termagnet sendiri nih khasiat itu. Jadi niatan baca Al-Qur'annya atau baca surat Al-Waqi'ahnya niat mencari ridha Allah. Maka semua khasiat yang terkandung di dalam surat Al-Waqi'ah termagnet sendiri. Tapi kalau dan kita dapat pahala dunia, yaitu dilancarkan rezekinya, dan pahala akhirat. Nah, dikasih bidadari surga semisalnya, kenikmatan surga. Tapi kalau kita hanya ketika ibadah niatannya karena makhluk, maka kita hanya dapat pahala di dunia, di akhirat zong. Karena masih belum iya karena butuh, ibadahnya tidak ikhlas karena berharap pujian dari selain Allah. Kayak jadi imam sholat, yang jadi makmum calon istrinya suaranya dienak-enak no.
Atau bukan hanya sholat, tadarusan Al-Qur'an ya, pas Ramadan. Waduh, iko melu terawih calonku iko. Akhirnya Kang mecakang biar dapat nilai tambahan. Calon bojoku soleh ternyata, bukan hanya namanya saja soleh. Misalnya ini contoh kecil, tapi umumnya kita sering tidak sadar kalau kita salah itu. Nah, itu perlunya orang ngaji itu biar hatinya disinari cahaya ilmu yang sebenarnya. Yang dulu ibadahnya itu salah niat, kita benahi lagi. Kalau semisal gini, kita maju kena, mundur kena. Contohnya gini, saya mau berangkat ke musola, takut ada harapan ingin dipuji manusia, akhirnya tidak jadi. Mengurungkan ibadah gara-gara manusia itu juga riya. Tarkul amali ajlin nas riyaun, dawuhnya Imam Fudail bin Iyad. Tidak jadi mengerjakan ibadah gara-gara makhluk, itu juga riya. Mengerjakan ibadah karena berharap pujian makhluk juga riya. Namanya maju kena, mundur kena. Iya kan? Kita mau mundur tidak jadi ibadah. Aku biasanya tidak tahu sholat Jumat. Aku sholat Jumat diomongi uang tuh ngaren. Iya kan ya? Nah, karena kita baru melakukan kebaikan yang biasanya kita tidak melakukan itu. Terus ketika baru ketemu oleh mata orang-orang itu yang baru melihat kita mengerjakan kebaikan, akhirnya mereka terkesima, heran. Tumben sholat Jumat. Biasanya nongkrong di warung. Tumben poso Ramadan, belajar jadi anak soleh ya gitu. Digembosi, diprovokasi sama orang. Akhirnya mengurungkan niat ibadahnya, tidak jadi ibadah gara-gara takut diomongi orang. Itu namanya riya juga. Kalau memang kamu tobat ya karena Allah, kamu ibadah ya karena Allah, bukan karena manusia. Itu perlu dipahami. Kadang orang mengira riya itu ibadah karena selain Allah, itu namanya riya. Bukan hanya itu pengertian. Kita tidak jadi ibadah gara-gara manusia, itu juga riya. Terus solusinya gimana? Semisal maju kena, mundur kena, bahasa saya kan gitu, bukan bahasanya Dono ini. Maju kena, mundur kena. Sebab kita maju ibadah, tetap kena penyakit riya. Kita tidak jadi ibadah, mundur, juga kena penyakit riya. Solusinya gimana kan? Jadi tetap maju. Nanti setelah maju, niatan salah kita robah di tempat. Paham ya? Solusinya gitu. Nggak usah bingung. Ada banyak cerita itu, banyak. Ada preman tobat, terus dia belajar menjadi orang baik. Pasti ada omongan dari tetangga, itu pasti ada. Dari teman-temannya sesama premannya dulu. Dengar nek. Pasti itu. Namanya orang belajar jadi orang baik pasti diomongi. Harus diperangi itu. Tapi memang pertama kayak gitu, 1 kali melakukan kebaikan diomongi, 2 kali ketemu orang lagi diomong, 3 kali. Kalau sudah 4 kali, 5 kali orang belenger wis. Nggak ngomongi lagi, wis lakar niatan tobat teman itu ternyata. Yang asalnya dicaci maki akhirnya dipuji. Itu memang rata-rata gitu, bukan hanya kita saja. Semua orang yang belajar jadi orang baik pasti rintangannya di situ. Al-Quran, saya lanjutkan surat Al-Isra tadi. Allah berpesan kepada kita agar tidak ibadah kecuali hanya karena Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan kita agar ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus Kanjeng Nabi dawuhnya kok aba akum tadi, kok bapak kalian bukan ibu kalian. Yang dimaksud itu hadisnya Nabi itu bapak ibu, karena dengan mewakili bahasa bapak itu mayas malul ummahat, itu mencakup ibu juga. Baktilah kepada bapak ibumu, karena ada hadis juga al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Berarti yang dimaksud Kanjeng Nabi suruh bakti ke bapak dan ke ibu, bukan hanya ke bapak saja. Karena Allah juga berfirman wabil walidaini ihsana, kedua orang tuamu, bukan bapakmu saja, bukan ibumu saja. Ketika
Seperti itu katanya Allah, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma. Ketika salah satu kedua orang tuamu atau kedua orang tuamu menapaki usia kibar, usia sepuh, usia tua renta 40 ke atas, fala taqul lahuma uffin, maka jangan kau katakan dengan kata-kata kata-kata bantahan yang bisa menyakiti hatinya, yang menyinggung perasaan. Karena semakin orang tua itu semakin sepuh, pendengaran telinganya berkurang, tambah budek kan ya, pandangan matanya juga berkurang. Kadang anak yang tidak sabaran pasti bentak-bentak orang tua, rungokno orang tua ini, karena ketika sudah kibar, pesannya Allah di Al-Quran, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma. Ketika salah satu orang tuamu atau keduanya menapaki usia kibar, usia sepuh, fala taqul lahuma uffin, jangan kau katakan kata-kata bantahan untuk membantah omongannya. Wala tanharuma, jangan kau bentak-bentak orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima, tapi berkatalah kepada orang tuamu dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang mulia. Jadi namanya orang sepuh ya, dia agak budak wajah, jadi jangan disentak, kasihan. Tuh. Dulu ada cerita sahabat Nabi, namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, yang ngajak Islam ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bareng berbondong-bondong masuk Islamnya sahabat Jabir bin Abdillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan. Ini masuk Islamnya bareng Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang lain aman-aman saja, tapi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas diuji orang tuanya, diuji ibunya. Ibunya bersumpah tidak mau makan dan tidak mau minum sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas balik ke kafir lagi. Ibunya bersumpah tidak mau diam di dalam rumah, inginnya diam di pelataran rumah sebelum Sa'ad balik ke kafir lagi. Jadi satu hari Sa'ad masih kuat, nek awakmu tetap Islam nak melu Muhammad, aku ndak kateni mangan bahasa sekarangnya gitu. Ya, saya akan tetap Islam, Bu. Saya sudah jatuh cinta, bukan hanya yang ngajak, tapi ajarannya itu ajaran mulia, tidak pernah mengajarkan salah kepada saya. Ibunya sehari nak makan, nak minum, nak bernaung di dalam rumah, diam di pelataran rumah, jemur. Apa itu, Mekah itu panasnya kayak gitu, kita ndak pakai sandal mungkin melontos kaki kita. Jangan disamakan kayak panasnya Indonesia. Saya aja ini melontos sampai sekarang belum sembuh. Gimana cerita sahabat yang dulu perang Badar nggak pakai sandal. Makanya dulu ya sahabat yang pingin sendalan pakai terompa, pakai muzah, semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit. Itu hasil melapisi kulitnya biar nak kena terik matahari. Satu hari kuat saat ini mempertahankan imannya. Ibunya ndak makan, ndak minum, jemur itu sampai masuk ke hari kedua, mulai ibunya ini lemas, kayak hampir sekarat gitu. Lalu saat ini goyah hatinya. Ini orang tua yang telah melahirkan saya ke dunia ini. Tanpa ada ibuku di dunia ini, saya ndak bakalan ada. Akhirnya ndak kuat Sa'ad bin Abi Waqqas sowan nang Kanjeng Nabi. Matur Rasulullah SAW, Nabi ya apa ini, orang tua saya sudah 2 hari ini, hampir masuk hari ketiga ini. Beliau bersumpah, beliau berjanji tidak akan makan minum, tidak akan masuk ke dalam rumah sebelum saya balik ke ajaran nenek moyang saya. Gimana ini solusinya ya Rasulullah? Bingung saat ini. Akhirnya turun ayat Quran
Di antaranya ini surat Isra, yang kedua surat Al-Ankabut, yang ketiga di surat Al-Ahqaf, yang bunyinya hampir sama, perintah ngabdi ke orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tuamu memaksa dirimu agar menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, suruh nyembah patung lagi, suruh nyembah makhluk lagi, ma laisa laka bihi ilmun, intinya perintah orang tua itu tidak cocok dengan ilmu syariat yang kamu punya. Kamu dapatnya ngaji keterangan dari gurumu tentang Al-Quran atau hadis seperti ini, tapi perintah orang tuanya tidak sama dengan ajaran Al-Quran dan ajaran hadis. Maka apa yang dilakukan anak? Fala tuti'huma, anak tidak wajib taat kepada orang tuanya. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak wajib taat kepada ibunya, meskipun ibunya menjadi faktor penyebab adanya dia di dunia. Itu ayat ini turun gara-gara Sa'ad bin Abi Waqqas. Lihat ini, semua ayat Quran itu ada sababun nuzulnya, faktor penyebab kenapa kok diturunkan. Pasti ada kasus, ada problem, ada masalah yang dihadapi Kanjeng Nabi bersama sahabatnya. Pasti itu. Kalau hadis itu ada sababul wurud, faktor penyebab kenapa Kanjeng Nabi ngendika dawuh seperti itu. Pasti ada kejadian, pasti ada kisah, pasti ada kisah. Akhirnya ini seperti itu. Saat kamu tidak taat ke ibumu, itu kamu tidak dikategorikan anak yang durhaka. Justru kalau kamu milih ibumu berarti kamu durhaka kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Kayak gitu akhirnya. Tapi perlu dicatat yang paling terakhir, katanya Rasulullah, wa qul lahuma qaulan karima fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi gauli orang tuamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ngomongnya yang sopan, jangan kasar. Kamu balik ke rumah, pulang ke rumah bawa makanan yang paling disenangi ibumu, kesukaan ibumu apa belikan. Akhirnya disuapin sama Sa'ad, tidak mau ibunya. Ayo ibu masuk ke rumah lagi, ayo makan. Tidak, saya tidak akan makan. Saya tidak akan makan Sa'ad sebelum kamu balik ke ajaran leluhurmu. Ibunya ini dapat omongan dari orang-orang yang tidak suka kepada Kanjeng Nabi, langsung percaya begitu saja. Ibunya tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu siapa Nabi Muhammad yang sebenarnya. Bu, saya minta maaf sebelumnya. Saya bukannya tidak sayang kepada ibu, justru saya nyuapin makanan ke ibu ini sebagai bukti aku sayang kepada ibu. Ibu karena mendengar berita dari pihak sebelah. Coba ibu yang bijaksana, dengarkan berita tentang Kanjeng Nabi Muhammad itu dari dua telinga, dari kubu orang kafir dan dari kubu orang Islam. Kok seandainya ibu kenal siapa Nabi Muhammad, ibu pasti jatuh cinta dan ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itu jangan dibayangkan orang yang kasar ngomongnya. Beliau santun, lemah lembut, tidak pernah ngomong kasar kepada orang. Meskipun ibu tidak makan 1 tahun pun, saya akan mempertahankan agama saya ini. Kalau bisa ibu yang ikut saya. Akhirnya ibunya melihat Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya, orangnya kekeh, tidak mau dinasihati, tidak mau nuruti perintah ibu. Akhirnya mau disuapi sama Sa'ad, mau makan juga akhirnya. Pas hari ketiga itu, hari ketiga, ibunya ini dan seluruh kerabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu keluarga Abu Sufyan bin Harb, Muawiyah bin Abi Sufyan, itu ditakdir masuk Islam pada saat Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Sesudah Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah ke Madinah, baru balik ke Mekah lagi. Gitu. Ya, tetap didoakan sama Sa'ad, ya Allah, sadarkanlah hati ibuku, berilah hidayah agar dia masuk Islam, mau masuk Islam. Gitu. Seperti itu kisahnya, kisah Sa'ad dan ibunya. Terus potongan hadis berikutnya. Terus yang pertama, masih bahas yang pertama, biru aba'akum, baktilah kepada bapak ibumu, tabirrokum abna'ukum,
maka anak-anakmu akan bakti kepadamu. Ini rahasia. Anak yang bakti kepada orang tuanya pasti besok pasti dikaruniai anak. Kalau sudah dikaruniai anak pasti dikaruniai istri. Orang susah ndak nemu jodoh itu gara-gara sering gelem-geli orang tua. Cari jodoh gagal. Ndak tahu jawab sepuro. Kesimpulannya itu rahasia dawuhnya Nabi. Nabi itu kalau dawuh itu ada rahasia banyak di situ. Jadi jangan dipahami zahirnya saja. Wal murad bi abaikum, yang dimaksud bapak-bapak kalian atau ibu-ibu kalian di dalam sabda Nabi itu usulukum wa in alau. Semua orang tuamu meskipun ke atas, mbahmu, buyutmu dan seterusnya, datukmu. Di antara bakti itu tidak harus melayani kebutuhannya, tidak harus ngasih uang. Di antara bakti contohnya tidak melupakan doa maghfirah untuk orang tua kita, untuk mbah-mbah kita. Setiap malam Jumat ngirim yasin tahlil. Itu di antara birru abaakum tabirrakum abanaukum. Jangan dibahasakan baktiku hanya melayani kebutuhan rendah. Tidak lupa mendoakan, itu namanya bakti. Doa Rabbighfirli warham Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangilah kedua orang tuaku ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana sayangnya orang tuaku kepadaku di saat aku bayi. Ya Allah, samakan sayangi jenengan kepada bapak ibuku sama seperti sayangnya bapak ibuku kepadaku di saat aku masih kecil. Itu maksudnya kama rabbayani shaghira. Donga iki apal kabeh, tapi tidak semuanya kita tahu maksudnya kan. Pasal doa yang diajarkan di Al-Qur'an, doa birrul walidain. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi kedua orang tuaku sebagaimana sayangnya mereka berdua kepadaku di saat aku masih bayi. Ketika sayangnya Allah sama kayak sayangnya orang tua kepada kita di saat kita masih bayi. Bayi itu kalau sudah nangis, bapak ibunya bingung. Loro opo, sambat opo, ndak ketemu karena masih belum bisa ngomong. Sambatnya pun dengan tangisan, lapar pun dengan tangisan kan. Bingung orang tuanya. Periksa ke dokter, wirawiri. Sebagai bukti sayang. Kalau Allah sayangnya kepada orang tua kita sama seperti sayangnya orang tua kepada kita, sebesar apapun dosa orang tua kita tetap dimaafkan kesalahannya sama Allah. Itu maksudnya menyamakan kasih sayang seperti itu. Meskipun dosa orang tua akeh, gara-gara sering didoakan oleh anaknya, pasti diampunkan dosanya oleh Allah, pasti. Ya, sering dongakno orang tua. Jadi pasti lancar rizkinya. Orang sering doakan orang tua pasti lancar rizkinya, barokah hidupnya. Pasti itu. Ndolek jodoh pasti ketemu. Ketemu jodoh pun ya tepak. Maka di orang yang anak yang durhaka kepada orang tuanya, kebalikan dari hadis ini. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, kana auladu akina lahu, maka besok anaknya juga durhaka kepada dia. Kayak cerita maling kundang, sampai sekarang itu ada patung maling kundang. Bukan hanya maling kundang, dulu ada sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah ini ahli ibadah, selalu istiqomah ibadah di shaf terdepan. Sampai ibunya gara-gara istrinya, ibunya dikucilkan ditaruh di atas gunung. Ketika mau wafat sekarat nazak itu tidak bisa keluar nyawanya. Hanya tanya ke istrinya, kenapa Alqamah ini? Ternyata ibunya diusir dari rumah, diungsikan ke gunung. Ibunya sakit hati. Hanya sama Kanjeng Nabi didatangi ibunya, ditanya, ini apa anak jenengan nih? Bukan, itu bukan anak saya, katanya ibunya. Padahal sahabat yang istiqomah ahli ibadah, sing cinta nang Kanjeng Nabi luar biasa, tapi membuang ibunya. Beneran ini bukan anak, maafkan kesalahan dia, katanya Rasul. Tidak, saya tidak akan memaafkan kesalahan dia. Sudah, ini Alqamah mau saya bakar ya. Ketika bara api sudah, akhirnya Kanjeng Nabi cuma medeni.
Nggak kira diobong temen. Bara api sudah membara gitu, kayu sudah dikumpulkan sama sahabat, Alqamah mau dilempar, kan percuma ini ibadahnya zong kalau nggak dapat ridhonya. Baru ibunya berteriak, nangis ibu, maafkan kesalahan Alqamah, ridhoi dia. Akhirnya ibunya terpaksa akhirnya meridhoi, memaafkan, nangis diambung jasadnya Alqamah. Setelah itu barulah sahabat Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lancar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum akhir hayatnya sempat minta maaf ke ibunya. Seperti itu. Itu kelas sahabat itu. Orang yang terdekat dengan Kanjeng Nabi itu sahabat. Masih seperti itu. Makanya dalam doa selamat yang sering kita baca sehabis sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu salamatan fid din, keselamatan di dalam agamaku, wa afiatan jasad fil jasad, kesehatan jasmaniku, selamat dari siksa kubur, siksa api neraka, selamat dari segala macam penyakit, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, selalu ditambahi ilmu pengetahuan tentang syariat biar tidak terus bodoh. Dan setiap hari dapat ilmu tambahan, dapat ilmu diamalkan, wa barakatan fil rizki, minta keberkahan di dalam urusan rezeki. Rezeki itu kalau barokah, sebesar maupun sedikit apapun pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Rezeki itu kalau barokah tidak mungkin membawa malapetaka yang menyebabkan kita dipelit hutang atau semacamnya. Ini rezeki yang barokah, usahanya enak, adem rezeki. Wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Minta ditakdir bisa bertobat sebelum mati, mendapatkan ampunan sesudah mati, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah ketika sudah mati. Ketika Allah sayang kepada kita, sebesar apapun dosa kita tidak dianggap bermasalah. Sama seperti gini, anak yang tersayang di mata orang tua, ketika anak itu melakukan pelanggaran, paling tepak lali, paling itu anggapan orang tuanya gitu, tepak helap mungkin, tepak apa itu mungkin tidak sengaja gitu. Tapi kalau anak itu dibenci sama orang tua, suatu saat melakukan kebaikan, kebaikannya tidak akan dianggap, kebaikannya tidak akan diberi nilai. Tapi kalau anak yang disayang sama orang tua ini, ketika melakukan pelanggaran, ini pelanggarannya langsung dimaafkan sama orang tua. Demikian pula hamba manusia ketika disayang sama Allah, meskipun pernah berdosa kepada Allah, pasti semua dosanya pasti diampuni. Itu maksudnya rahmat itu seperti itu maksudnya. Makanya doa itu Rabbi fili, terus warhamni, ampunkan dosaku dan sayangi aku. Terus anak yang durhaka kepada orang tua bisa jadi anaknya besok akan durhaka, namanya hukum karma ini. Atau ayya ja'alahu Allah aqiman, dia tidak ditakdir mempunyai keturunan. Orang yang susah punya anak itu bisa jadi karena dia sering menyakiti orang tua, karena Allah masih sayang kepadanya, makanya tidak dikasih anak. Takut dia akan menyia-nyiakan anaknya, menelantarkan anaknya, atau takut nanti anaknya yang ganti balas kejelekan dia kepada orang tua. Jadi kadang gitu. Jadi orang yang tidak dikaruniai anak kadang ya karena dia sering menyakiti orang tuanya. Istrinya dibikin mandul, tidak punya keturunan. Ada kayak itu. Biru aba'akum tabirrokum abana'ukum wa'ifu ta'isani sa'ukum. Alania kedua, yang bahasa wa'ifu ta'ifani sa'ukum. Wa'ifu, jagalah dirimu an nisa innas, dari melihat istrinya orang lain.
dari melihat wanita yang bukan halalmu. Fala tata'arradu limuzanatihim, janganlah engkau menampilkan dirimu untuk menikmati walau bin nadhar, meskipun hanya memandang dengan pandangan mata, melihat istrinya orang. Fa innakum inil tazamtum dzalik, kalau kamu bisa menjaga dirimu dari melihat wanita yang bukan halalmu, ta'ifa nisa'ukum, maka wanita-wanita kalian juga akan bisa menjaga dirinya anil wuku' fi hadil ma'asi, dari terjerumus dalam maksiat tersebut. Wal iyad billah. Yang dimaksud nisa'ukum di sini ini bukan hanya istri, halailukum, semua wanita yang halal bagimu, wa ghairuhunna min maharimihinna, dan semua wanita yang jadi mahrammu, kayak anakmu, misal kamu punya anak perempuan, itu akan bisa menjadi anak yang solihah. Jadi kalau kesimpulannya gini loh, maksudnya Kanjeng Nabi, kalau kamu pingin punya istri yang solihah atau pingin punya anak atau keturunan yang solihah, kamu harus bisa tirakat, dari menjaga dirimu dari melihat wanita yang bukan halalmu, terutama yang sudah jadi istrinya orang. Itu setiap kelihatan tidak sengaja tidak apa-apa, tapi saya kan langsung nunduk gitu, melengos. Itu nirakati biar istri kita itu solihah, itu anak keturunan kita ya solihah, terjaga harga dirinya, tidak jadi wanita-wanita yang sering buka aurat atau yang semacam. Itu rahasia. Kalau pingin duwe bojo solihah, mulai saiki tirakat kok. Ngari kepingin kapan aku duwe bojo kayak ngene. Semisal sekilas saja ya, mandang sekejap ya enggak masalah, tapi kalau terus-terusan ini yang bermasalah. Enggak, karena terus ketagihan nanti bisa jadi kita dapat istri yang tidak solihah gara-gara kita tidak bisa menjaga diri kita. Itu kesimpulannya gitu. Jadi kesimpulan hadis ini yang pertama, wajibnya anak bakti kepada orang tua dan taat kepada orang tua dalam urusan taat kepada Allah, bukan urusan maksiat kepada Allah. Yang kedua, Nabi memberikan kabar bahagia kepada anak yang bakti kepada orang tuanya, Allah akan memuliakan dirinya, ditakdir mempunyai pasangan hidup dan ditakdir mempunyai keturunan yang taat kepadanya. Seperti itu. Jadi orang yang bakti kepada orang tuanya, dia akan dikasih pasangan hidup dan mempunyai keturunan yang taat kepada dia. Dan wajibnya menjaga diri dari berbuat yang haram dan tidak menerobos keharaman Allah, dan tidak memandang wanita-wanita yang bukan halal dipandang. Hadza sababun li iffati nisa iman tanazzaha an dzalik, karena hal itu menjadi faktor penyebab semua wanita-wanitamu, entah itu istrimu, anakmu, juga akan menjaga dirinya dari bermaksiat. Tirakate seorang bapak atau tirakatnya seorang suami itu menjadi faktor penyebab kebaikan istri dan kebaikan anak-anaknya. Kalau ajaran guru saya tadi, kelahiran diri kita sendiri itu dipuasai, kelahiran istri dan kelahiran anak-anak kita. Kayak anak kita lahir semisal Jumat Pon, setiap Jumat Pon entah bapaknya atau ibunya puasa, muasai weton anak, puasa kelahiran. Niat tafaul kepada Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi mempuasai hari kelahirannya. Jadi setiap Jumat Pon poso, atau ibunya yang mempuasai atau bapaknya, dan bapaknya sendiri mempuasai hari kelahirannya sendiri, ibunya mempuasai hari kelahirannya sendiri. Yang mempuasai hari kelahiran anak bisa bapaknya, bisa ibunya. Intinya nirakati biar jadi anak tidak sama seperti kita. Kalau nurun kebaikannya tidak apa-apa, tapi kejelekannya jangan. Nanti niatannya gitulah, doanya gitu. Jadi hari kelahiran perlu dipuasai. Yang lahir Jumat Legi ya dipuasai Jumat Legi, untuk melunturkan dosa-dosa kita, biar kita setelah puasa itu kayak terlahir menjadi manusia yang baru, hidup di dunia yang tanpa kotoran dosa. Itu bahasanya puasa weton, katanya orang Jawa puasa weton. Ternyata dasarnya Kanjeng Nabi juga mempuasai hari kelahiran. Meskipun tidak semisal hari Jumat kelahiranmu, meskipun tidak setiap Jumat puasa,
tapi setiap Jumat plus cocok dengan pasarannya. Yang lahir Jumat lagi setiap Jumat lagi puasa. Yang lahirnya Ahad lagi setiap Ahad lagi puasa, sebulan sekali. Anaknya juga ditirakati gitu, dipuasai. Kalau dia sudah dewasa, anaknya suruh puasa sendiri. Sebelum anak ini tamyiz, sebelum anak ini balik, orang tuanya yang mempuasai, yang nirakati. Biar jadi anak yang benar. Intinya kebaikan orang tua dan kebaikan leluhurnya nurun kepada dia. Kejelekan orang tua dan kejelekan leluhurnya tidak nurun kepada dia. Itu nyata nirakat itu seperti itu. Nirakat itu apa? Torikot ya. Metode supaya jalan hidup yang dilalui keturunan kita itu diridhoi Allah sesuai haluan syariat. Tidak mengecewakan orang tua. Karena lagi hari Jumat itu kan pulang ahli kubur. Lihat anaknya, lihat cucunya. Jangan sampai kita ngirimkan doa Yasin tahlil kepada orang tua kita atau mbah-mbah kita itu nunggu setahun sekali acara haulnya. Kalau bisa setiap hari dikirimi Yasin tahlil. Kalau saya pribadi itu pagi sore, habis subuh sama habis asar atau habis maghrib, habis isya. Intinya sehari semalam 2 kali baca Yasin tahlil, dikirimkan, sebut nama bapakmu, nama ibumu. Bisa orang tuanya sudah wafat, terus yang belum wafat ya ditakdir supaya husnul khotimah matinya, dosanya diampuni. Yang sudah meninggal dunia ya didoakan supaya dosanya diampuni, kesalahannya dihapus, amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di surga yang paling indah. Ya Allah, tempatkanlah orang tuaku yang sudah meninggal di surgamu yang paling indah. Hanya ini balasan saya, karena selama hidup orang tuaku, aku tidak bisa membahagiakan hatinya. Mungkin ini yang bisa aku kirimkan. Pahala sedekah, pahala Yasin tahlil, pahala Al-Quran, pahala sholawat. Makanya tadi saya ingatkan sebelum ngaji, sebut nama orang tuanya. Biar orang tua kita, mbak-mbak kita kecipratan pahala mencari ilmu ini. Tujuan saya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita semua dikaruniai pasangan hidup yang serasi urusan dunia, urusan agama, urusan akhiratnya, soleh solihah dohir batinnya, dan mempunyai keturunan yang soleh solihah yang dapat membahagiakan hati kita di saat kita hidup maupun sudah meninggal dunia, yang membanggakan hati Rasulullah SAW, yang tidak mengecewakan hati Kanjeng Nabi, yang anak turun kita sampai hari kiamat selalu meneruskan perjuangan dakwah Islam di muka bumi sampai hari kiamat, menghidupkan sunnah Rasul, menghidupkan ilmu syariat, menjadi pengamal Al-Quran, pengamal hadis, bukan hanya hafal. Ala diniyat wala kunyatin sholihah wala kulli mana wasalafus sholeh wala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i awliya fi Indonesia bijana bil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, gampangkanlah segala urusan kami, dunia, agama, akhirat kami. Sri Asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.